Ya, betul, betul. Ya kadang-kadang kita sekarang kan terpengaruh iklan kan, udah ada apa handphone misalnya. Handphone yang sederhana bisa kok dipakai. Tapi aduh ini yang baru begini, yang nomor sekian begini, serinya ini sekian begini, lebih bagus dan ini kadang-kadang sebagai bahan perbandingan untuk sekedar mengejar apa gengsi dan sebagainya. Nah, ini perlu dilatihkan kepada anak-anak dengan ya prinsip-prinsip seperti hidup sederhana, lebih mengedepankan kebutuhan daripada keinginan, dan kemudian yang nantinya dari mulai istilah menabung ini mungkin dengan bertambahnya usia anak-anak mulai diperkenalkan pada konsep investasi begitu. Jadi bahwa ada suatu barang yang mungkin itu yang lebih penting dibeli, mungkin tidak terlalu mewah, tidak terlalu bagus, tapi ini bisa jadi investasi yang kemudian akan bisa dapat menghasilkan tambahan-tambahan uang di samping hak yang selama ini kita peroleh yaitu melalui gaji dan seterusnya begitu. Nih Kak, kalau aku sedikit flashback gitu ya waktu aku kecil. Ketika aku dapat angpau dari keluarga, biasanya hal pertama yang pop up di kepalaku tuh memang bukan menabung sih Kak, dan jelas bukan berinvestasi juga. Biasanya aku langsung inget-inget, aku tuh lagi pengen mainan apa, atau aku lagi pengen beli barang apa. Dan kalau aku boleh jujur, sebenarnya habit ini agak terbawa sampai aku remaja. Bahkan mungkin sampai aku besar, itu masih nggak sepenuhnya terlepas gitu pikiran seperti itu. Nah, ketika kita ingin mengajarkan ke anak kecil bahwa apa ya sifat materialistis mungkin ya ini mungkin bisa dihindari atau dikurangi gitu. Misal kita ingin menekankan dia bahwa menabung itu lebih baik atau disimpan atau digunakan untuk sesuatu nanti yang kamu lebih urgent butuhkan itu lebih baik gitu. Nah, apa sih Kak yang perlu kita tanamkan atau sampaikan ke anak-anak, cara ngomongnya tuh gimana gitu Kak untuk mengingatkan bahwa jangan buru-buru beli apa yang kamu pengen, dipikirin dulu, siapa tahu ada yang lebih urgent gitu. Kalau mau sama orang dewasa mungkin udah gampang ya Kak, cuma kalau sama anak-anak ini mungkin boleh dipertegas mungkin sama Kak Seto, baiknya cara menyampaikannya gimana ya Kak? Iya, memang bahasa anak adalah bahasa contoh keteladanan. Jadi tentu supaya tidak terbiasa anak konsumtif. Konsumtif itu pengen segera memiliki itu benda-benda yang dilihat, yang diinginkan, mungkin dari pengaruh-pengaruh iklan, pengaruh teman-temannya dan sebagainya, itu memang harus ada contohnya. Nah, contoh yang paling utama dan paling pertama adalah justru ayah dan ibu gitu. Jadi mulai sekarang juga tentu tunjukkan kepada anak-anak bahwa ayah dan ibu juga tidak konsumtif begitu. Jadi misalnya kadang-kadang dibandingkan dengan tetangga kiri kanan. Misalnya kok tetangga rumahnya lebih bagus, kok sofanya baru, kok kemarin baru beli mobil baru dan sebagainya begitu. Nah, tunjukkan kepada anak bahwa mungkin saat ini bisa ayah bisa beli seperti itu, tetapi kan kita harus memikir masa depan juga selain ayah, bunda juga kalian. Ayah kan juga harus mempersiapkan juga dana-dana untuk pendidikan. Nah, pada waktu ngobrol kan jadi nanti cita-cita kalau mau jadi dokter, mau jadi insinyur, menjadi lawyer, menjadi apa guru atau apa saja itu kan ya perlu belajar dan ternyata untuk belajar ini perlu biaya yang cukup besar. Tentu selain juga tabungan ayah, tabungan kalian juga akan banyak membantu misalnya. Jadi artinya dengan contoh-contoh itu akhirnya anak mama aja nggak pengen ini beli apa sepatu baru atau apa baru juga enggak gitu. Bahwa lebaran juga tidak usah harus selalu baru, pakaian yang kemarin masih bisa dipakai juga. Apalagi sekarang sedang pandemi kan tidak banyak pergi-pergi ketemu dengan teman-teman, misalnya sementara di rumah ya sudah pakaiannya yang sudah ada saja kita cuci bersih, setrika yang bersih rapi itu sudah cukup misalnya. Jadi dengan contoh keteladanan akhirnya anak juga semakin terbuka wawasannya, matanya, dan ini juga akan menjadi pola hidupnya nanti yang akan terus mengembangkan kecerdasan finansialnya tadi. Dan tentu juga perlu kreatif juga. Ya. Jadi kreatif itu dengan apa tadi mendongeng, mungkin membuat gambar-gambar atau poster-poster, mungkin slogan-slogan mengenai tadi bahwa sederhana adalah tetap membuat kita bahagia, ya, bahwa kemewahan bukan segala-galanya dan sebagainya begitu. Jadi
Misalnya ini kan ruang ini bekas gudang yang berantakan. Ternyata dengan pandemi banyak di rumah. Nah, ternyata bisa dirapikan, dibersihkan, beberapa mainan yang kotor dicuci bersih. Kemudian anak-anak membuat apa? Lukisan sendiri. Ini kan lukisan bersama, walaupun kelihatannya hanya coret-coret, tapi akhirnya setelah dipasang, wah, sebagai hiasan juga bisa foto-foto. Ternyata juga bisa menjadi sesuatu yang menarik begitu. Nah, itu juga apa ya, dengan kreativitas atau bikin lagu mengenai menabung. Misalnya, mari menabung, marilah kawan, apa, ikuti anjuran Bapak Ibu guru. Misalnya, mari menabung, marilah kawan, membangun masa depan Indonesia maju. Misalnya gitu. Jadi pendek kata menabung itu bagian dari gerakan kita bersama. Mungkin dengan cara bertanya, Kak bagi uang belikan es mambo, juga di sana ada yang jual bakso. Nah kakaknya bilang, stop adikku, berhentilah jajan, hemat uang ini simpan dalam tabungan, misalnya gitu. Jadi dengan cara kreatif, anak-anak juga akan apa ya, senang sekali begitu. Nah ini saya juga terapkan pada apa ini cucu saya nih. Hai. Nah, Wow. Hai. pertama rajin Siapa menabung. namanya? Nah, menabung, jadi boleh nggak sembarangan beli apa, mainan atau barang-barang, enggak ya. Jadi dari kecil senang menabung ya. Iya, nggak boleh mencuri juga. Nggak boleh. Nanti kalau besar mau jadi apa nanti? Pemain barongsai. Oh, pemain barongsai. Oh, seneng ya. Udah, sana ya main-main lagi ya.